Saudara, kita akan membuka dalam satu firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 21. Hari ini firman Tuhan memiliki tema cawan kehidupan di dalam dunia roh. Kita akan membaca dalam 1 Korintus 10 ayat 21. Begini bunyi firman Tuhan. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Amin. Jadi saudara, di dalam firman Tuhan mengenai tentang cawan kehidupan ini adalah milik kepribadian kita. Ya. Adakah di dalam kehidupan kita sebagai orang pilihan Allah itu kita betul-betul hidup di dalam kebenaran Tuhan seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 21. Dalam langkah kita sebagai orang-orang pilihan Allah, saudara, kita memiliki tubuh, roh, dan jiwa. Tubuh yang fana ini seringkali kita mengalami sesuatu pelanggaran, dan pelanggaran itu mungkin bagi kita sekali tidak apa-apa, 2 kali tidak apa-apa, lama-lama menumpuk. Sehingga dalam persiapan tubuh kita ini kita tidak memiliki suatu awan kemuliaan dari Allah. Jadi kemuliaan itu diumpamakan tentang awan. Ya. Jadi kalau kita sebagai orang-orang pilihan Allah, kita memiliki awan kehidupan atau awan kemuliaan itu, maka kita akan mendapat satu bonus, satu kuasa yang besar, yang namanya adalah masuk dalam baptisan atau dibaptis, saudara. Kita akan melihat skema ini, saudara. Dalam tubuh manusia, saudara, harusnya memiliki awan kemuliaan supaya, ya, dan ini adalah tambahnya adalah dibaptis, supaya dibaptis. Ya. Kenapa? Karena di dalam tubuh manusia yang fana ini kita harus memiliki awan. Awan itu lambang pengudusan. Hidup yang lama itu harus ada masuk dalam kehidupan yang baru. Ini bagaimana, Bu? Nanti kita akan terangkan. Yang kedua, dibaptis dalam pementeraan. Jadi akhir zaman ini anak-anak Tuhan dapat atau masuk dalam hukum dunia roh, di mana 1 Korintus 10 ayat 6 itu menjadi bagiannya. Kenapa? Karena tubuh yang fana ini yang harus kita ketahui. Nah, tubuh yang sangat lemah ini kita harus menyadari, kita harus memiliki dua langkah ini. Kita akan perhatikan langkah yang selanjutnya. Jadi kalau dalam kehidupan kita sebagai orang-orang pilihan Allah, lambang kekudusan itu adalah lambang di mana hidup kita ini masuk di dalam kehidupan yang akan diperbarui. Jadi saudara, seperti Nikodemus. Saudara ingat kisah Nikodemus? Suatu hari dia mendatangi Tuhan dan dia berkata, "Guru, bagaimana cara masuk ke kerajaan surga?" Dan kasarannya, bagaimana aku bisa dekat pada Engkau dan aku mendapat keselamatan di bumi maupun di surga? Maka Tuhan berkata apa? Nuhutu bedesik kanama lehuguna. Itu dunia roh, tanggalkan semua. Perkara dunia itu tanggalkan. Tetapi menurut logika, nah ini sudah kadang kita sebagai anak-anak Tuhan, cawan kehidupan kita ini mau dibawa kemana? Mau arah ke logika? Atau masuk di dalam satu urapan Allah. Kenapa? Karena cawan kehidupan ini bukan mengatakan tentang pekerjaan, saudara. Bukan mengatakan tentang masa depan, tetapi mengatakan tentang urapan yang dasar yang diberikan kepada Allah. Masuk di dalam satu baptisan yang luar biasa. Jadi inilah yang harus kita punyai. Kadang-kadang manusia berharap kalau kita sudah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu datang ke dalam gereja dan mendengarkan sabda firman. Tapi begitu keluar dari bait Allah, kita sudah punya karakter dan watak pribadi bukan anak Tuhan lagi. Itu namanya kita bukan anak-anaknya. Dan kita tidak masuk di dalam pembaruan hidup. Karena dunia desige gomidba. Allah berfirman, kamu tidak akan bisa sempurna sendiri. Dalam hidupmu tuh ada harus ada pembaruan, harus hidup kembali. Makanya Nikodemus berkata, kalau aku menanggalkan apa persyaratannya? Oh, basic kan, Allah tidak memberikan persyaratan. Nah, satu hal, kamu harus lahir
kembali, hidup kembali, lahir dalam pembaruan. Dia pikir lahir baru itu Nikodemus memakai logika lagi. Oh, gitu kan aku yang segini gedenya harus masuk ke rahim seorang ibu. Kan nggak mungkin seperti itu. Jadi nama lahir baru itu yang dinamakan dalam perumpamaan. Dalam dunia roh adalah hidup yang lama harus ditanggalkan. Kenapa? Karena hidup yang lama itu selalu memberontak pada Tuhan. Selalu orang mengatakan tidak bisa sempurna kehidupan kita. Kenapa? Karena keakuan, kejiwaan kita ini selalu dengan kata lain kita itu merasa bahwa segala sesuatunya itu karena calon kehidupanku itu aku sudah bisa melakukan semua yang tadi saya katakan, bisa berbuat sesuatu seperti yang sesuka-sukanya. Nah, itulah yang membuat kita terseret dan iblis akan menungganginya. Jadi mari dengan tubuh yang fana ini, marilah kita minta awan kemuliaan Tuhan itu turun dan mengurapi kita dan kita menerima baptisan itu. Bu, apakah anak-anak Tuhan harus menerima baptisan? Harus, karena baptisan roh itu adalah baptisan di mana urapan Allah itu bekerja dalam hidup manusia. Baptisan roh itu menunjukkan bahwa kita ini betul-betul mendapat tanda dari Tuhan bahwa kamu dibaptis. Nah, orang yang dibaptis itu belum tentu masuk ke surga, saudara. Karena orang yang dibaptis baru awal mula pembaruan tubuh. Jadi tubuh yang fana ini harus dilatih, dipraktekkan dalam hidup sehari-hari itu yang berkenan di hadapan Allah. Ya. Kemudian setelah dibaptis akan mendapat pementeran. Apa nih Bu pementeran? Karena di dalam hidup kita, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita ini menyadari bahwa langkah kita sebagai orang pilihan Allah itu setelah kita diperbarui, hidup kita ini siap untuk dimenterai. Menterai itu adalah tanda bahwa kamu adalah anak-anak Allah. Kalau secara fisik tubuh, kita harus masuk di dalam baptisan air. Kenapa? Karena dengan baptisan air itu menandakan bahwa tubuhmu itu adalah milik Tuhan. Sampai kamu di dalam kubur pun, Tuhan pasti akan melindungi, bukan melindungi itu dijaga terus gitu, enggak. Tetapi tubuhnya pasti akan menjadi tanah, tidak ada masalah. Saudara, tidak ada sesuatu masalah. Contoh aja ya, apa tubuh kok seremen, masa tubuh kan mesti dilindungi sama malaikat, dilindungi sama Tuhan. Maksudnya apa? Satu kejadian, saudara, ini kesaksian. Suatu ketika ada orang itu saya lupa ingat, kalau nggak salah itu omanya, ya saudara, omanya, jadi emaknya dan meninggal. Selang sudah berjalan entah berapa puluh hari, entah 30, entah 40, entah berapa, pokoknya sudah berjalan gitu. Dia selalu bermimpi omanya itu selalu datang ke rumah. Ya. Sehingga dia meyakini bahwa dalam firman Tuhan orang yang sudah mati tidak akan berjumpa lagi. Akhirnya dia sharing dengan saya, konseling, apakah ini benar? Dan kok tidak sama dengan firman Tuhan? Firman Tuhan bukan untuk pertandingan atau tandingan ini sama, enggak. Tapi yang penting adalah orang yang sudah mati adalah masuk kemah perhentian dan tidak akan berjumpa lagi. Nah, terus apa? Setiap malam datang ketuk-ketuk, datang minta makan, datang minta sesuatu. Aku tuh selalu sediakan, kalau enggak pasti terjadi kecelakaan. Kok bisa seperti itu, kok serem gitu ya. Akhirnya kita bilang, ya sudah, sekarang kita berdoa, ya kita serahkan pada Tuhan. Ibu berani enggak menantang setan? Saya enggak mungkin saya menantang setan. Kalau Tuhan kendaki pasti dibuka semua. Sudah, tenang aja, kita berdoa. Akhirnya kita berdoa puasa 3 hari. Begitu puasa 3 hari, saudara, saya tahu apa yang terjadi. Saya melihat omanya yang meninggal itu belum masuk di dalam kemah perhentian. Loh, kenapa? Ibu kok tahu? Karena itu adalah talenta, saudara, dunia roh. Jadi saya juga tidak mau seperti itu. Tapi saya melihatnya dalam dunia roh. Jadi bukan dengan kasat mata, tapi melihat dalam dunia roh. Bahwa oma itu betul-betul belum masuk kemah perhentian. Terus di mana, Bu? Saya juga nggak tahu.
Dan kita tidak perlu telusuri. Yang penting kita doa, kita minta apa yang harus kita perbuat. Hanya kita berdoa. Begitu berdoa, saudara tahu, orang hidup di dalam pembaruan, masuk di dalam kemuliaan Tuhan, sampai di dalam kubur pun, para malaikat tidak akan membiarkan iblis mengambil. Karena Oma ini tadi memiliki sesuatu, yaitu janji. Tahu sudah janji? Janji itu sesuatu yang dia masih muda, ya saudara. Waktu dia masih muda, dia berkata kepada orang pinter, kalau aku nanti kaya, ya, aku punya anak berapapun, ya, aku pasti kasihkan ke kamu dan nanti kamu yang atur sendiri. Jadi dengan terus turun-temurun, saudara, Oma ini tadi sampai anak dewasa selalu punya masalah. Kenapa? Karena belum diputuskan rantai perkebunannya, ya, belum diputuskan. Sehingga pada waktu dia mati pun iblis kejar, saudara. Sehingga dengan kalau alam roh, saudara, orang yang dikejar-kejar kuasa kegelapan atau memakai jimat, memakai sesuatu itu selalu gentayangan. Dan yang gentayangan itu setan. Sedangkan roh dari jiwa daripada orang itu tadi diikat oleh kuasa kegelapan dan kita tidak tahu di mana. Jadi yang jelas, kalau kita memiliki tubuh kemuliaan dari Tuhan, sampai kemanapun tubuh kita yang fana itu, pasti Tuhan selesaikan sampai beres jadi tanah. Itu adalah satu kuasa yang besar di tengah-tengah kita. Jadi ini pola hidup kita yang kita kadang kita tuh tidak tahu dan kita tidak mengerti dunia roh seperti itu. Saya pun juga tidak tahu. Begitu saya seperti Tuhan sudah katakan seperti itu, saya bilang, terus saya ini harus bicara bagaimana? Masa saya bilang omanya gentayangan? Enggak, nulis di dalam, enggak perlu. Kamu hanya berdoa dan aku yang akan tuntun. Waduh Tuhan, masa saya juga membayangkan saya logika. Aduh, aku ketemu sama orang mati kan gitu kasarannya ya saudara. Bukan rasa takut, tapi kok apa bisa gitu loh. Itu logika saya. Tapi begitu mengalir hambaku, ya sudah kita berdoa. Begitu berdoa saudara, saya melihat malaikat, ada 2 malaikat itu turun, bukan di kuburan, tapi turun entah di mana, pokoknya ada di hadapan saya. Dia menuntun satu roh lagi, dan pasti itu roh omanya. Dan pada waktu itu, kamu percaya bahwa anak Allah akan membawa kamu ke dalam tempat di mana Allah mau. Percayakah kamu bahwa Allah adalah kehidupan bagi kamu dan kehidupan bagi langkahmu ke depan? Karena roh penurut saudara, dia mengakui, ya, aku percaya. Sekarang kalau percaya, kehidupan yang lama dipotos dulu. Nah, siapa yang motos? Bukan saya, saudara, tapi para malaikat. Entah bagaimana, saya juga tidak perlu tahu. Yang jelas, huyamatu sibaribanema, hari ini juga aku angkat kamu. Ingat saudara, kata-kata itu saya ingat. Di mana Tuhan Yesus disalib, di kiri kanan ada penjara. Nah, itulah yang kita ketahui bahwa metobene segala lehota, kuasa Allah tidak bisa dipikir dan dicerna dengan pikiran kita. Begitu Tuhan berkata begitu, langsung saudara naiklah ada kemah. Maaf, ada tangga. Naik tangga 1, tangga 2, tangga 3, 4, 5, 6, 7. Ada pintu gerbang yang besar. Kenapa saya bisa tahu? Karena saya dulu pernah koma dan saya bertemu seperti itu. Dan saya mendengar teriakan, Hosana, Hosana, anak manusia masuk kemah perhentian selama-lamanya. Lalu buka berat, masuk. Nah, itu kesaksian. Jadi tubuh yang fana ini juga butuh urapan, saudara. Karena tubuh yang fana ini yang akan menyalurkan nafas kita, darah kita, pikiran kita, hidup kita, roh jiwa kita itu menyatu. Tidak bisa tubuh sendiri, roh sendiri, jiwa sendiri. Tidak bisa. Harus satu bagian. Kita lihat lagi yang ke sini saudara, satu bagian. Roh itu, saudara, walaupun penurut, siap untuk dibaptis dalam roh. Kalau ini kan secara kasat mata, saudara. Dalam pementeran ini juga, kalau dia masih hidup, saudara, dia dimenterah. Saya ulang yang sini dulu. Apa maksudnya pementeran? Pada waktu orang itu percaya, saudara, dan hidup pembaruan itu dibuka, hidup barunya itu masuk, jalan, saudara, jalan, maka di saat itu
Guemetisema, pada saat Tuhan mengurapinya, suasana surga itu turun bukan semaunya kita. Begitu suasana surga turun dan roh, tubuh, roh, jiwa kita satu, maka saat itulah pementeran terjadi. Tubuhnya dimenterai, rohnya dimenterai, jiwanya dimenterai. Itu kapan, Bu? Nah, itu juga bukan hak saya. Jadi saudara, setiap manusia pasti mendapat pementeran. Bahkan dalam roh pun dimenterai dan dibaptis. Nah, kan kita lihat baptisan roh ini harus memiliki 3 ini langkah pilihanmu. Baptisan roh ini tidak bisa dipaksakan dengan hamba Tuhan atau suami, anak, ya, tidak bisa. Supaya berusaha tidak ada pelanggaran. Jangan mencobai Tuhan. Kita baca 1 Korintus 10 ayat 9. Jadi saudara, di dalam firman Tuhan sudah jelas mengatakan, kita baca 1 Korintus 10 ayat 9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Ini adalah bangsa Israel. Karena mereka sudah mulai jenuh, di kemah itu gitu-gitu terus makanannya, saudara. Makanannya terus, mana terus, bosen, saudara. Hingga akhirnya mereka menyembah berhala, pergi ke paranormal, pergi ke mana. Nah, itulah saudara. Jadi pelanggaran-pelanggaran itu iblis akan tangkap dan dia akan berusaha menghancurkan kita. Jadi kita perhatikan baik-baik. Kalau kita masuk di dalam baptisan roh, itu adalah hakmu sepenuhnya. Jadi kita tidak bisa melakukan apa-apa kalau kita tidak bertindak. Orang lain hanya bisa mengingatkan. Contoh aja, waktu saya masih kecil, namanya anak kecil itu enak tidur apa enak keluar. Keluar itu pergi gereja itu kadang males. Itu dulu kecil saya. Waktu itu pertama awalnya. Sekali papa tuh sama mama tuh sering kadang mesti bertengkar dulu. Cepetan sudah, terlambat nih. Karena saya sampai ke sana, saudara, pembaruan dalam hidup saya itu mulai dalam proses itu remaja. Jadi pertama dari umur berapa ya? Umur 5, ya, 5, 6, 7, 8, 9 prosesnya mulai berjalan, saudara. Beruntunglah karena saya sudah mendengar firman Tuhan dari kecil. Kalau enggak, mungkin saya tidak menerima baptisan. Kenapa? Karena kenyataan yang saya hadapi dengan kenyataan yang saya alami. Kalau saya jadi anak Tuhan, semua baik-baik. Belum tentu. Jadi kalau kita menjadi anak Tuhan, prosesnya masih panjang. Kalau kamu mau memiliki sehasta lagi imanmu, kamu harus berjuang. Dengan perjuangan yang kamu alami, pencobaan kamu, mungkin kamu pikiran anak, pikiran mantu, pikiran cucu, pikiran pekerjaan, pikiran semua pikiran. Ingat, cawan kehidupan kita ini mau dibawa kemana? Kalau kita pakai logika terus nanti kayak Nikodemus. Tapi kalau kita berserah pada Tuhan, maka di dalam hidup kita akan mengalami suatu janji Allah yang luar biasa di tengah-tengah kita. Supaya apa? Supaya kita tidak menyimpang dari kebenaran Allah. Kita lihat 1 Korintus 10 ayat 7, saudara. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, bahwa duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Karena mereka tidur, dinabubukkan dengan kuasa kegelapan. Senang tidak senang, saudara, mereka mengalaminya sangat sukacita. Kenapa? Karena itu adalah fana. Jadi itu adalah semu. Hidup di dunia ini kalau tidak ada pegangan bersama Tuhan, maka hidup kita akan menjadi cawan, hidup kita akan menjadi semu. Kenapa? Karena begitu kita mati, kita tidak tahu tubuh roh jiwa kita dibawa kemana. Jadi mari kita perhatikan baik-baik bahwa kamu ini harus minum cawan dari Tuhan. Ya. Juga cawan roh-roh jahat itu harus kamu pisahkan. Gelap, terang, dan gelap tidak akan bisa bersatu. Jadi kita harus tahu kamu tidak akan mendapatkan itu. Ya. Selama kita bagian dalam perjamuan Tuhan, maka kita juga akan, memang kita mengalami banyak rintangan. Roh jahat itu mencobai kita, tetapi percobaan yang kamu alami tidak akan melebihi dari kemampuanmu. Jadi mari kita ingat bahwa supaya kita tahu bahwa pilihan ini tergantung pada kita, bukan orang lain. Supaya kita tahu bahwa pelanggaran yang kita hadapi itu, saudara, kita bisa siap. Kenapa? Karena kita betul-betul mencari Tuhan, tidak mencobai Tuhan, tetapi kita berserah penuh kepada Tuhan. Itu janji Tuhan kepada kita. Kemudian kita lihat di dalam jiwa.
Mau menerima minuman rohani. Apa maksudnya? Minuman rohani itu digambarkan tentang kamu kalau minum minuman rohani, maka kamu akan menjadi batu karang yang teguh. Batu karang itu diumpamakan Kristus tinggal di dalam hatimu. Dan kalau kita menerima Kristus, maka salib itu menjadi bagian hidupmu selama-lamanya. Dan jangan lupa, kalau kita sudah menerima salib, jangan bersungut-sungut. Saudara, kalau sudah bersungut-sungut, maka cawan dari Tuhan itu akan lepas dari kita. Dan cawan roh jahat itu akan menjadi bagian kita. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 10 ayat 9, saya akan bacakan saudara di sini. Dan jangan kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati dipagut ular. Kemudian kita lihat lagi ayatnya. Jangan bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Jadi saudara, kita tidak ingin pergi ke sana. Kita tahu bahwa dalam perjuangan kita sebagai anak-anak Tuhan, tubuh roh jiwa kita ini harus memiliki kebenaran Allah. Kenapa? Karena kebenaran Allah itu akan ditunjukkan kepada kita. Kalau kita mau menjadi cawan kehidupan bersama dengan Tuhan, maka kita akan lihat di dalam 1 Korintus 10, 11, 12, dan 13. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh yang dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ya, kita ini ditentukan dengan posisi seperti ini kita menghadapi persoalan demi persoalan. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Yang ayat 13, percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan-percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Ingat, Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Ayat ini indah sekali buat kita. Kalau perlu digarisi bawah saudara. 1 Korintus 10 ayat 21 dengan 1 Korintus 10 ayat 13. Ini adalah klop, saudara, di mana kalau kita mau menerima cawan Tuhan, walaupun kita di sekitar kita ada cawan perjamuan roh jahat, tapi kita tidak akan terbawa. Kenapa? Karena percobaan yang kita alami tidak akan melebihi dari kemampuan kita. Jadi ingat, saudara, firman Tuhan menunjukkan kepada kita semua bahwa segala sesuatu kita harus tahu bahwa kita tidak dapat minum dari cawan Tuhan, juga dari cawan roh jahat. Kita harus memilih salah satu. Salah satu, saudara. Cawan kehidupan kita mau dibawa kemana? Kalau kita bawa ke sini, bawa ke situ, tidak akan selamat, saudara. Ada satu kesaksian sebelum saya tutup firman Tuhan pada hari ini, saudara. Untuk memiliki roh baptisan atau roh yang dibaptis, roh api kemuliaan dari Tuhan atau awan kemuliaan dari Tuhan itu, kita ini sadar bahwa cawan kehidupan kita ini tidak kekal, ya. Hidup kita ini terbatas. Langkah kita juga terbatas, tetapi kita ingat bahwa untuk masuk di dalam hidup bersama dengan Tuhan itu kita harus melayani, membuat misbah pelayanan. Satu kesaksian, saudara. Suatu hari ketika saya lagi pengurapan, satu tempat yang sepetak lah, maksudnya tidak terlalu lebar, ya tidak terlalu kecil, pokoknya sedang. Dan dia berkata, Bu, ini tempat doa kami. Bagus, ada tempat doa. Jadi kalau kamu punya tempat doa, berarti kamu suatu waktu bisa berdoa. Ya, Bu, pada waktu saya mengurapi, saudara, saya mengurapi, saya melihat ada sesuatu gerakan dari belakang layar itu. Jadi itu ada seperti kayak kelambu gitu, ya saudara. Tapi itu bergerak-bergerak. Saya pikir ada sesuatu kah? Atau ada sesuatu yang mungkin ada tikus gitu ya kalau logikanya. Saya kembali lagi, tak kembali lagi ke tempat lagi. Saya urapi lagi. Loh, kok bergerak lagi gitu?
Akhirnya saya berhenti di situ dan saya bilang, mari kita berdoa di sini. Gitu. Oh, kebetulan ini tempat doa waduh diberkati sama Bu Titik, gitu. Bukan diberkati sama Bu Titik, diberkati sama Tuhan. Tuhan izinkan kita berdoa di sini. Oh ya, begitu saya pejam mata, saudara. Ada ular itu panjangnya kurang lebih 3 meter. Dia melingkar di balik itu, di balik ada sesuatu. Saya juga tidak tahu kalau di dalam itu ada patung. Jadi saya tidak tahu. Jadi itu melingkar gitu. Begitu saya amen, Tuhan vakum gitu kan. Saya tidak tengging karena Tuhan tidak suruh, cuma divakumkan, dimati suruh mati. Vakum itu artinya kalau kita pengurapan, saudara. Waktu kita melihat sesuatu, kalau Tuhan tidak izinkan kita usir karena mungkin harus dengan puasa atau harus mengaku orang itu apa gitu ya, itu harus divakumkan. Kalau dalam dunia roh mati suri, berhenti di situ, tidak berkeliaran kemana-mana roh jahatnya. Vakum, itu amin. Saya bilang, maaf ya, di balik selambunnya apa? Lu, ini kan patung katanya. Saya buka, ternyata patung Tuhan Yesus. Kok patung Tuhan Yesus kok ada ularnya? Saya berpikir gak mungkin gitu loh. Akhirnya saya berdoa lagi. Kita berdoa karena saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya tidak mungkin, buang ini ya juga tidak mungkin. Saya berdoa, ayo kita doa lagi. Begitu berdoa, Tuhan tunjukin suatu penglihatan. Pagi-pagi jam 5, ibu ini datang dan menemui, berdoa. Tujuan dia menemui patung Tuhan Yesus dan patungnya dijak omong. Tuhan, hari ini aku tidak punya uang, Tuhan. Nangis. Tolong aku, Tuhan. 1 kali ya. Jadi saya menghitung 1 kali, 2 kali, lebih dari 10 kali, saudara. Bahkan mungkin berapa kali. Jadi patung itu diajak omong. Sehingga kenapa ada ular? Ternyata di baliknya, dari tembok itu, jadi bangunan itu kan itu mepet tembok. Di baliknya itu tidak jauh dari situ itu ada kuburan. Ya, orang bilang itu kuburan keramat. Saya juga tidak tahu. Cuma Tuhan waktu kita berdoa, kenapa kok ada ularnya? Malaikat Tuhan, ayo ikut aku. Saya merasa roh saya terangkat dan saya melihat, kok kayak ada kuburan, ada kembang-kembangnya. Saya melihat, ini keramat. Ya. Kenapa kok ada ularnya? Ya memang penjaganya di situ ular. Jadi kalau kita ngeluh-ngeluh, ular termasuk. Sungguh menyeramkan, saudara. Jadi yang dikatakan di sini, saudara, jangan bersungut-sungut. Peperangan roh kebenaran ini, saudara, harus kita ketahui bahwa roh kebenaran itu betul-betul menjadi milik kita. Ya, kenapa? Karena peperangan roh kebenaran dengan roh jahat itu kadang kita tidak tahu mana yang salah, mana yang benar. Ya. Kita tahu bahwa apapun yang kita alami itu adalah sesuatu yang mungkin buat kita benar, tetapi belum tentu. Kenapa? Itu tadi patungnya diajak omong tidak boleh, saudara. Contoh aja, jangan patung Tuhan Yesus. Saudara tahu ini spidol, ya. Spidol ini tidak ada apa-apanya, kosong, tidak ada rohnya. Ya cuma spidol. Kita ajak omong terus, saudara. Ajak omong terus, ajak omong. Kira-kira hidup enggak? Hidup, saudara. Karena ini ada roh yang tidak pernah masuk. Nah, itulah yang paling berbahaya kalau kita itu memiliki patung yang besar. Boleh, tapi tidak boleh diajak omong, tidak boleh diajak bicara. Itu bicara itu bahaya. Kenapa? Karena itu kosong dan bisa kemasukan. Bukan kerasukan, kemasukan. Nah, jadi ibu ini tadi baru tahu, jadi itu saya apa? Berarti saya berdoanya bagaimana? Kalau boleh ada patung, tapi berdoa itu langsung ke Tuhan. Tuhan, pada hari ini saya tidak bayang, aku nangis-nangis, tidak boleh. Foto aja loh. Kalau diajak omong, bisa terjadi sesuatu. Makanya mengapa terjadi kecelakaan? Karena itu. Begitu diselesaikan tuntas, saudara. Cawan kehidupan ini dibenerno. Kenapa selama ini salah kan? Dalam perjalanan hidupnya selalu salah. Kenapa? Karena bersungut-sungut, karena selalu menuntut, karena selalu emosi. Itu membara itu kenapa? Karena aura yang jahat itu masuk dan menguasai pikiran dan kekuatan kita sebagai orang beriman. Hingga akhirnya cawan kehidupan kita
kebawa menyimpang dari kebenaran Allah. Jadi ingat, saudara, bahwa dalam perjalanan kita sebagai orang-orang pilihan Allah, saudara, kita lihat sungguh-sungguh ya, saudara, bahwa langkah kita sebagai orang pilihan Allah harus siap, jangan bersungut-sungut, ya, jangan mencobai Tuhan, ya. Tetaplah kita perang dalam roh. Kalau perang dalam roh itu yang maju bukan kita, tapi malaikat, saudara. Perang dalam roh ini miliknya Tuhan. Jadi kita tidak berbuat apa-apa, cuma mendoakan dan berdoa. Jadi roh kebenaran itu bagian kita. Kita lepas dari roh jahat itu. Jadi kita tahu bahwa semuanya cawan kehidupan kita adalah milik Tuhan sepenuhnya. Jadi itulah saudara, kita ingat bahwa cawan kehidupan ini yang penting adalah hari demi hari kita harus ada pembaruan, harus ada proses di mana kita menjadi miliknya. Kita lihat firman Tuhan. Mengapa kita akan bicara ada gambar dunia ini menggambarkan tentang aura jahat ini sudah menguasai seluruh dunia. Dan saya tidak bicara ini roh jahat, tetapi saya bicara tentang aura jahat ini sudah merasuk, saudara ya, sudah masuk dan menguasai dunia ini. Nah, kita tahu bahwa dalam pribadi kita sebagai orang pilihan Allah, kita tidak akan sanggup berjalan seperti Tuhan mau kalau kita tidak ada pimpinan Tuhan. Maka itu kita harus berhati-hati. Kalau kita berhati-hati, maka Tuhan Yesus akan memberkati hidup kita. Kenapa? Karena salib itu menjadi bagian kita. Itulah saudara, hari ini biarlah cawan kehidupan kita itu mengingat kita bahwa kita itu yang tidak sempurna. Kita harus memiliki cawan kehidupan dari Tuhan.